Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Alamin, NIM 236300003, kelas A, Universitas Dayanu Iksanuddin, Bau-Bau 2025. Baik, saya akan membacakan bab 5 mungkin mengenai aspek hukum dalam penyediaan barang dan jasa. Sebelum kita masuk dalam materinya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan penyediaan barang atau jasa itu sendiri. Penyediaan barang dan jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang pekerjaan, konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya. Baik, mungkin judul besarnya itu kewajiban. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, pemerintah di Indonesia menyediakan barang jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. Yang ketiga, memperoleh barang kurang satu pekerjaan sebagai penyedia barang dan jasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud dengan huruf C di atas dikecualikan bagi penyediaan barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Yang kelima, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang jasa. Dalam penyediaan barang dan yang keenam, dalam hal penyediaan barang dan jasa akan melakukan kemitraan penyediaan barang dan jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi kemitraan yang memuat presentasi kemitraan dan perusahaan yang memiliki kemitraan tersebut. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dasar KADE untuk usaha non kecil kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi, khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dan dari bank. Yang kesembilan, untuk khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya harus diperhitungkan sisa kemampuan paket SKP. Berikut SKP KP kurang P. KP sama dengan kemampuan paket dengan ketentuan terbagi atas dua bagian, yaitu untuk usaha kecil. Nilai kemampuan paket KP ditentukan sebanyak 5 paket pekerjaan. Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket KP ditentukan sebanyak 6 atau 1,2 N. Yang ke-10, jumlah paket yang sedang dikerjakan. Yang ke-11, jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun 5 tahun terakhir. Tidak dalam pengawasan, pengalian tidak pilot kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam penjalanin saksi pidana yang dibuktikan dengan surat persyaratan yang ditandatangani penyediaan barang dan jasa. Yang ke-13, sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak NBWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir PPTK tahunan serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 bila ada transaksi PPh pasal 29 dan pasal 25 dan pasal 29 dan PPN dalam kurung bagi pengusaha kena pajak paling kurang 3 bulan terakhir dalam tahun berjalan. Yang ke-14, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
Yang ke-15 tidak masuk dalam daftar hitam. Yang ke-16 memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Dan yang ke-17 menandatangani faksa integrasi. Mungkin ada hal contoh lainnya untuk pengadaan barang dan jasa. Baik, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APDB yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau pemerintah. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau pemerintah. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pajakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara, Lembaga Perangkat Daerah. Kuasa penggunaan anggaran pada pelaksanaan APBN, kuasa pengguna anggaran dan pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara dan lembaga yang bersangkutan. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD. Kuasa penggunaan anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan mengeluarkan anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Agen pengadaan. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaksanaan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik pembentukan badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Rencana hukum pengadaan barang dan jasa. Rencana umum pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat RUP atau RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Pengadaan barang jasa secara elektronik. Marketplace. Pengadaan barang dan jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintahan atau pemerintah. Layanan pengadaan secara elektronik adalah pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitas pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik atau elektro. Pengadaan barang dan jasa melalui Skelola. Pengadaan barang jasa melalui Skelola yang selanjutnya disebut Skelola adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri untuk kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi kementerian kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
Baik, mungkin itu dari saya untuk apa ini maksud dengan penyediaan barang dan jasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.